Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahulah wa wala amma ba'd. Sahabat kajian Islami yang senantiasa semoga Allah berikan kita hidayah dan naungan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Belakangan ini ada isu familiar, tentunya berdasarkan data-data otentik baik primer ataupun sekunder yang berasal dari BMKG. Kalau musim penghujan ini Indonesia, wabil khusus Lautan Jawa, akan terjadi tsunami setinggi 20 meter. Estimasinya, perkiraannya seperti itu. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, tentunya baginda Nabi memberikan satu arahan kepada kita. Iza wusidal amru li ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila satu urusan diberikan bukan kepada yang ahlinya, fantazir sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Kalau saya sakit gigi, datang ke dokter gigi, tapi sama-sama dokternya, tapi saya salah, dokter kandungan, jadi bikin beranak saya. Itu aja nggak pas. Orang mau bangun rumah, di situ ada insinyur, di situ ada pekerjanya. Orang mau belajar ngaji, biar tajwidnya bagus, biar makharijul hurufnya tepat, biar tahsinnya indah, maka serahkan kepada guru ngaji. Maka masing-masing ada bagiannya. Termasuk masalah akan adanya timbul tsunami, gempa bumi, huru-hara dan sebagainya. Maka dalam hal ini BMKG lah yang berwenang dan lebih memahami ilmu tersebut. Oleh sebab itu, sebagai umat masyarakat yang budiman, tentunya ketika isu ini yang dilengkapi dengan data-data yang jelas dan otentik, maka harus kita jadikan cambuk bagi kita agar lebih waspada. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, tapi kewaspadaan tanpa aplikasi maka akan bias. Sebagaimana kita berdoa untuk makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita banyak baca doa tapi nggak kita makan yang nggak kenyang. Begitupun juga kewaspadaan kita ini akan berbentuk rahmat. Ketika orang waspada, takut, khawatir, ketabrak di jalan, maka kewaspadaan ini akan menjadi rahmat bagi kita. Aplikasinya adalah sebelum menyeberang, tengok kanan, tengok kiri, agar selamat ya. Nah, dalam konteks seperti ini, info yang kita dapat BMKG harusnya kita serap dengan sebaiknya. Namun sebagai pribadi muslim, yang terbaik adalah tuntunan daripada agama kita. Ternyata para sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini intinya dari Allah, tapi redaksinya dari baginda Nabi SAW. Allah berfirman, dalam waktu sehari semalam, setiap hari ternyata air laut di seluruh dunia meminta izin kepada Allah untuk naik ke daratan, untuk menghancur leburkan seluruh manusia yang tidak taat kepada Allah. Dalam sehari semalam, air laut minta izin 3 kali kepada Allah untuk naik ke daratan, untuk meluluhkan bahkan mobil khusus semua objek yang ada di depan pandangannya. Tapi targetnya adalah manusia-manusia yang jauh dari Allah, yang suka maksiat ketimbang taatnya. Tapi Allah katakan jangan dulu, jangan. Karena di situ ada hamba-Mu yang beriman.
Kalau sekarang seandainya waktu malam, maka mungkin dari tadi pagi itu air laut sudah merengek-rengek kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, izinkan hamba untuk naik ke daratan. Hamba akan dulu lantakkan mereka yang tertutup kepadamu. Jangan dulu, jangan dulu. Artinya setiap hari Allah mengatakan jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Tentunya info daripada BMKG harus kita sikapi lebih waspada. Tapi aplikasinya adalah kalau sudah konteksnya seperti itu, terkadang Allah izinkan, saudara. Terkadang Allah izinkan air laut untuk naik ke daratan. Kira-kira baiklah, silahkan kau naik ke daratan, tapi jangan kau hancurkan, jangan kau musnahkan semuanya, sebagian saja, agar menjadi pelajaran bagi bagian manusia yang selamat. Oh, tentunya kisah peradaban seorang anak manusia yang seluruh dunia hancur dengan air bah sudah tertuang ketika fakta sejarah mengungkap dalam Al-Quran dan kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran bagaimana Allah hancurkan umat Nabi Nuh alaihissalam, yang di dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir itu air bah yang menghancurkan seluruh manusia di seluruh bumi, kurang lebih tingginya adalah 15 meter atau 30 hasta di puncak gunung yang paling tinggi di dunia, termasuk Indonesia. Pada saat itu tidak ada manusia, maka yang hidup itu adalah cuma 80 orang yang ada di bahtera perahu Nabi Nuh alaihissalam. Oleh sebab itu ulama memberikan satu laqab, satu julukan kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan Al-Jaddus Tsani, kakek moyang manusia yang kedua. Kakek moyang manusia bagi kita Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa Nabi Nuh dikatakan kakek moyang manusia yang kedua? Karena ketika terjadi peristiwa air bah yang menghancurkan seluruh dunia, tidak ada lagi manusia yang selamat kecuali yang ada di bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Konon kabarnya sudah banyak ketika perahu bahtera Nabi Nuh alaihissalam beristawa alal Judi, bersemayam di bukit Judi, maka turun seluruh manusia. Hampir 80% meninggal dunia seluruhnya. Yang tersisa sebagian kecil. Mobil khusus Nabi Nuh, anaknya 3, Sam, Ham, dan Yafis. Beberapa penduduk, beberapa umat Nabi Nuh ada yang selamat. Ada beberapa wanita maka dinikahkan oleh Nabi Nuh kepada putranya, beranak pinak, maka jadilah seluruh bangsa manusia berasal daripada keturunan Nabi Nuh, dari anaknya Sam, Ham, dan Yafis. Kalau bisa kita katakan kita ini adalah keturunan daripada anak-anak Nabi Nuh. Oleh sebab itu dikatakan Nabi Nuh adalah Al-Jaddus Tsani, kakek moyang manusia yang kedua. Faktanya seluruh dunia hancur dengan kekuatan Allah. Apakah akan terjadi detik-detik ini? Tentunya kita harus berkaca dengan peristiwa-peristiwa yang sudah lalu. Di bumi Nusantara kita pernah terjadi, di Asia Tenggara, mobil khusus di Aceh. Banyak saudara-saudara kita yang masih taat kepada Allah, yang masih tunduk di hadapan malam kepada Allah, baik mungil tanpa dosa, harus mati. Tapi itulah hak prerogatif Allah. Tapi terkadang kembali kepada pembahasan kita, terkadang Allah izinkan air laut silahkan naik ke daratan, tapi jangan kau hancurkan semuanya, sebagian saja, agar sebagian yang hidup menjadi pelajaran. Sebagian itu pun seandainya na'udzubillah min dzalik 20 meter saudara, Allah izinkan air laut yang ada di Pulau Jawa, betapa banyak korban materi yang harus saudara-saudara kita terima dan mereka rasakan. Oleh sebab itu, kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan semua data-data itu dengan kekuatan yang bisa kita lakukan, Allah akan tunda. Bahkan Allah tidak akan izinkan air laut, bahkan tsunami menerjang laut
Pulau Jawa setinggi 20 meter. Salah satunya ada seorang ulama al-arif billah yang mengatakan idza nazala al-bala ala qaumin wa fihim zakirullah radallahu anhu al-bala. Apabila ada satu musibah, apabila ada satu wabah, apabila ada satu bencana yang akan hinggap turun ke satu kampung, yang akan hinggap turun ke satu kota, satu bangsa, wa fihim zakirullah, tapi di situ ada satu orang saja yang berzikir kepada Allah. Tidak banyak. Satu orang yang berzikir kepada Allah, radallahu anhu, Allah akan tolak daripada pahala bencana tersebut. Permasalahannya sudah, terkadang hak prerogatif Allah ini yang kita nggak paham. Masih banyak kok yang sholat, masih banyak kok yang ibadah, masih banyak yang membaca Al-Quran. Tapi kenapa masih ada juga musibah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi keterangan daripada hadis baginda Nabi Muhammad, seandainya ada angkara kemungkaran, ada maksiat pada satu kampung, pada satu kota, di situ ulamanya diam saja, umaroknya diam saja, amahumullahul bala, Allah akan ratakan pahala bencana musibah. Bukan cuma yang maksiat, yang taat pun jadi korban. Saudara yang dimuliakan Allah, Jakarta, mana maksiat yang tidak ada di kota Jakarta? Tapi jangan lupakan, Jakarta, model ibadah mana yang tidak ada di Jakarta? Masih banyak orang-orang soleh, masih banyak orang-orang yang rindu kepada Allah, masih banyak orang yang nangis di hadapan sejadah kepada Allah, berbisik di bumi tapi didengar oleh langit. Tapi kita harus waspada. Ketika maksiat ternyata lebih sedikit diambang orang-orang yang taat, tidak menutup kemungkinan, maka air laut di sekeliling kita yang konon kabarnya 70% di seluruh dunia isinya adalah air, 30% adalah daratan. Mudah untuk Allah tiupkan air laut untuk ke bumi, dihancurkan seluruhnya 70 banding 30. Apalagi surah Al-Qasas ayat 59, Allah berfirman, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidak akan kami tumpahkan azab, tidak akan kami hancurkan dulu, letakkan satu kampung, satu kota, satu bangsa, illa wa ahluha zalimun, kecuali pasti penduduknya sudah zalim. Siapa yang tahu kadar keimanan kota kita, di luar kota kita, lebih tinggi daripada maksiat yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir ingin berbagi satu amalan yang mudah kita ucapkan, tapi akan menahan murka Allah, akan memberikan rahmat bagi Allah kepada kita, dan da'ul balaya, Allah akan tolak pahala bencana musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma Allah yang baik, atau yang sering kita kenal dengan asma'ul husna. Fad'uhu biha, berdoalah dengan wasilah asma'ul husna. Ini perintah Allah. Ud'u fi'lu amrin yadullu 'alal wujub. Perintah menunjukkan wajib. Maka jangan sampai tinggalkan berdoa dengan wasilah asma'ul husna. Bisa Rahman, bisa ya Rahim, bisa ya Qahar, ya Jabbar, tergantung apa kondisi yang sedang kita alami. Dalam kondisi yang sangat kita khawatirkan, akan terjadi tsunami yang setinggi 20 meter yang berasal dari Pulau Jawa, maka wasilah Asmaul Husna, ya Latif, Allah insya Allah akan jauhkan kita semua dari pahala bencana musibah, mobil khusus tsunami, mobil khusus gempa bumi dan sebagainya. Ulama-ulama salihin memberikan satu gambaran, siapa orang yang membaca ya Latif mi'ah wa tis'ah wa ashrin sebanyak 129 kali,
ba'dal maktubat, setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu, kita salam, kita aurat, kita doa, rapih, tutup dengan Ya Latif 129. Paling tidak ada arba'atu fawaid, ada 4 faedah. Yang pertama, litalyinil qulub, agar hati kita halus, tenang. Yang kedua, walitaisiril arzaq, agar dimudahkan rezeki kita. Yang susah jadi mudah, yang sedikit jadi banyak, yang mustahil maka peluang ribuan akan Allah buka. Yang ketiga, lil mahabbah wal haibah, untuk cinta kasih, pengasihan. Orang sama kita cintanya bukan cinta syahwat untuk maksiat, tapi cinta untuk ikhwah, ukhuwah Islamiyah, untuk kita bersaudara sesama pribadi seorang muslim atau pribadi seorang anak manusia. Yang terakhir, daf'il balaya wal asqam, untuk menolak bala, bencana, musibah dan segala penyakit. Oleh sebab itu, Al-Fakir diberikan ijazah oleh guru Al-Fakir. Maka kesempatan ini Al-Fakir ijazahkan pula untuk seluruh sahabat-sahabat kajian Islami yang Al-Fakir cintai. Bacalah Asmaul Husna Ya Latif 129 kali setelah sholat fardu. InsyaAllah wabil khusus mudah bagi Allah untuk Allah tahan makhluk yang bernama tsunami. Seandainya pun Allah jadikan itu naik ke daratan, paling tidak Allah akan selamatkan kita. Ingat, tidak akan terjadi satu gerakan sedikit pun kecuali Allah yang menggerakkan. Wala yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali kita berdoa. Wabil khusus wasilah Asmaul Husna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu di gelombang dan channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.